Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jamaah para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, sesepuh bini sepuh, jamaah para perwakilan jamiah yang pertama yaitu perwakilan jamaah Yayasan Al-Hidayah yang kami hormati, kemudian perwakilan jamaah daripada pengajian Salam Merdeka dan pengajian dari Ar-Rahim Bapak Arista yang kami hormati, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta tamu kehormatan jauh-jauh dari Banyuwangi. Nggih Pak Aris, dulur lawas seduluran selawasi. Maunya tak sambut pakai tolaal tadi nggak kelihatan orangnya ya. Ini surprise katanya ya. Sekaligus menginfo beliau itu mau mantu. Nah, saya umumkan di sini sudah ya. Nah, insya Allah nanti bareng-bareng ke sana kalau harinya memungkinkan. Ya, ya insya Allah diundang lah. Masa gak diundang ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kula panjenengan saged makempal rawuh wonten dalemipun Bapak Imam Turmuzi nggih. Imam Turmuzi gitu. Soalnya saya kenal Imam bakso loh Pak, gak enak ya jenenge asli Imam Turmuzi loh. Imam Turmuzi itu periwayat hadis nggih. Mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan dalam rangka yaitu khidmat yang menghormati bulan Rajab, memperingati satu peristiwa besar yaitu peristiwa Isra'ul Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga tidak terlupakan, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita mampu membedakan mana hak mana yang batil, karena beliau kita bisa mengenal Allah zat satu-satunya yang kita ibadahi dan kita yakini. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah, terutama dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berbicara banyak. Sebenarnya saya mau mengundang Ustadz Ali Mustafa tapi belum tidak bisa. Insya Allah mudah kapan ada ketemuan lagi, ada waktu lagi, insya Allah belum bisa hadir karena beliau sudah menjadi dari keluarga TPQ Ar-Rahim ya, beliau mengajar bahasa Arab ya. Iya ya, jadi insya Allah Bapak anak ibu sekalian yang belajar ngaji nanti mulai akhir bulan, malam minggu akhir bulan Februari kita mulai untuk belajar bahasa Arab nih. Jadi monggo silakan yang mau ikut, tua muda tidak dibatasi. Selama ada niatan, keinginan, insya Allah kita masih akan menampung nih. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yaitu adalah meningkatkan atau menguatkan kecintaan dan menguatkan keimanan sebagaimana disampaikan oleh Bapak koordinator kita yaitu Bapak Nur Ardiansah yang telah membina kita, dan kami mengucapkan terima kasih secara pribadi. Selama ini sudah berjerih payah, susah payah berjuang untuk membimbing, membina kami sehingga sampai saat ini jadi seperti ini. Tak lain dan tak bukan adalah jasa beliau juga ya. Bahwasanya memang peristiwa Isra itu adalah tak mungkin dinalar secara akal, karena ini memang adalah satu keyakinan. Kita akan bisa menerima dengan satu keyakinan. Kalau secara akal tak mungkin kita bisa menerima. Ya, jadi itulah bahwasannya memang ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana
Di antara tujuan daripada Isra wal Mi'raj adalah menunjukkan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak. Nah, ini akhinal kita Pak Mat, monggo. Wassalam. Nah, dikawal sama pengawalnya. Pak Basir pengawal setiap beliau ini. Kersane mboten ucul, dalane kepih soalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan mengutip satu hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wajtima'il kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil ardal mayt binuril hikmah kama yuhyil ardal mayt bima'il matar. Nggih, sugeng rawuh. Jadi di sana dijelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mujalasah bil ulama, duduk bareng, lungguh bareng bersama para ulama. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang gundah gulana, hatinya sedang sedih, yang tiada tara karena ditinggalkan orang yang disayangi dan dicintainya, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga pamannya Abi Thalib, maka keguncangan yang dialami oleh Rasulullah sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah hibur Rasulullah dengan salah satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra pada tahun ke-10 setelah hijrahnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dari kata saro itu perjalanan yang dilakukan pada malam hari, karena kejadiannya itu adalah sepertiga malam. Oleh karenanya dikatakan Isra. Dikala dengan kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini Allah tegaskan kata subhana. Dalam Islam kata subhanallah itu adalah mengungkapkan suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal. Saking besarnya, saking luar biasanya, maka kita berkata subhanallah. Beda Masya Allah kagum dengan hal yang masih bisa kita logikakan. Kalau subhanallah tak ada batasan, tak ada tandingan. Oleh karena subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdi hambanya lailam pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bersifat horizontal, yaitu dari bumi, berpijak dari satu bumi pindah ke bumi yang lainnya, dari Masjidil Haram yaitu Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina, di mana di antara kejadian itu salah satunya adalah Rasulullah berhenti di satu tempat namanya Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Itulah kenapa karenanya orang-orang Nahdiyin biasanya tabarukan sowan neng makom. Ini bisa menjadi dasar karena Rasulullah juga berhenti di tempat kelahiran Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian beliau sholat 2 rakaat munajat kepada Allah. Makanya ada sekali istilah religi. Apa namanya itu? Tamasya religi, yaitu bersifat keagamaan. Ziarah ke wali 7, ziarah ke wali 9. Kalau kita mampu ziarah kepada para ulama yang masih hidup. Kalau sudah tidak ada, ziarahlah tempat-tempat di mana yang sudah ditinggalkan oleh beliau untuk mengenang daripada perjuangan yang telah diperjuangkan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah sholat, kemudian baru menuju ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah di sana mengimami daripada nabi-nabi terdahulu. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad itu menghapus daripada syariat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan, menjalani syariat yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala,
dikatakan alaikum bimujalasatil ulama. Kenapa kita harus mujalasah dengan para ulama? Fa innallaha, ya, dan juga wastima'il kalamil hukama, mendengarkan kalam-kalam para ahli hikmah, ya, petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Ketika kita sudah gundah gulana, maka ketika kita sowan, kita hadir ke tempat orang-orang alim, maka akan diberikan pencerahan oleh beliau dengan lewat nasihat-nasihat yang bijak. Oleh karena diberikan keterangan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit, akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, yaitu kalam-kalamnya para ulama dan hukama. Karena yang bisa menjaga keseimbangan agama syariat ini adalah para hukama, mereka ahli hikmah dan ahli hukum. Kalaulah ahli hukum agama itu sudah bisa terbeli, selesailah agama ini. Oleh karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang mengalami resah, gelisah, gundah, maka salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berkunjung kepada orang alim. Atau kalau tidak, kita bisa ikut ziarah, ya, ke makam yang di sana dinampakkan adalah seorang wali-wali Allah, ya, ingin tahu sejarahnya, bertabarukan, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Orang ziarah itu bukan menyembah kuburan, tidak. Orang kuburan tidak bisa memberikan manfaat. Toh kalaupun kita ke sana juga mendoakan orang yang ada di alam barzah, ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang lain, bahwasanya orang ziarah itu adalah memuja-muja kuburan. Kuburan tak akan bisa memberikan apapun, tapi daripada kebaikan yang telah diperjuangkan, kealiman yang dimilikinya, buktinya sampai sekarang kita bisa mengerti agama, paham agama, adalah salah satu dari berkah para ulama. Maka dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nuril hikmah, kama yuhyil ardo mayit bima'il mator, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang akan mati ini dengan turunnya hujan, dengan air hujan. Itulah gambaran bagi orang yang mau berkumpul, bermujalasah dengan para ulama, dengan para alim, maka Allah akan hidupkan hati-hati yang sudah mati. Jangan sampai hati kita mati baru kita sebelum hati ini kita mati, maka hidupkanlah, siramilah dengan kaul-kaul atau kalam-kalam para ulama. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, setiap seminggu sekali kita disuruh sholat Jumat, mendengarkan khutbah, khatib berkhutbah, berwasiat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu mengingatkan kepada kita, mungkin iman kita sedang turun. Oleh karenanya khatib itu tidak boleh lama-lama kalau khutbah, karena intinya adalah mengingatkan dan mengajak seseorang. Harus tahu yang dikhitab siapa, biar mereka paham dan mengerti. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, lewat momen yang bahagia ini marilah kita tingkatkan keyakinan kita mantapkan keyakinan kita, karena semakin hari umur kita akan semakin berkurang, yang jelas pertemuan kita dengan Allah akan semakin dekat. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, di akhir hayat kita nantinya, Allah senantiasa memudahkan ketika sang Izrail mencabut nyawa kita, dan mudah-mudahan ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya dalam akhir doa biasakan membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Itu adalah harapan kita agar nantinya di akhir penghujung hidup kita Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup dengan doa, mari bersama-sama kita baca doa Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur kita, Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Monggo kita sama-sama baca doa Rajab sebelum ditutup dengan doa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa barighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab Tuhan yang Maha Kuasa, memperjalankan Nabi Muhammad pada malamnya. Maha suci Allah Tuhan yang Maha Kuasa, memperjalankan Nabi Muhammad pada malamnya. Tempat pemberangkatannya pergi menuju Masjidil Aqsa di Palestina, pergi menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Allahumma salim ala Allahumma salli wa sallim
Sholatnya tiba dan berjanji Semaan Quran seminggu sekali Setiap Rabu malam tempatnya di TPQ Belajar ngaji untuk bekal di hari nanti Belajar ngaji untuk bekal di hari nanti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Khatmil Quran setiap bulan Silaturahim sesama kawan dan juga teman Khatmil Quran setiap bulan Silaturahim sesama kawan dan juga teman Semoga kita dapat berkah dan pertolongan Wasilah Quran berkah khataman Wasilah Quran berkah khataman Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Ayo kawan kita semua bersatu padu bahu membahu demi agama Ayo kawan kita semua bersatu padu bahu membahu demi agama Walau berbeda baju logo dan sukunya Tetaplah satu NKRI untuk selamanya Tetaplah satu NKRI untuk selamanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu hadirin hadirat dan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi teman kita, diberkahi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang saleh dan salehah, dan sudah saatnya kita untuk mencetak generasi-generasi yang baru, karena sesungguhnya orang yang berhasil dalam kehidupannya adalah mereka orang-orang yang berhasil mempersiapkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Jangan sampai agama, jangan sampai kebaikan itu putus hanya kepada kita, sedangkan kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, maka akan menjadi satu penyesalan besar bagi kita ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, anak-anak yang saleh dan salehah, yang bisa memperjuangkan agama Allah, yang bisa menjadikan diri kita, dijadikan syafaat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih, kurang kelebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai